Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar cara membuat mind mapping. Untuk penjelasan mengenai mind mapping, silakan cari di video yang sudah saya buat. Sedikit penjelasan mengenai mind mapping dari pembuat mind map atau peta minda yaitu Tony Buzan. Pemetaan pikiran atau mind map merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang yang tadinya satu arah menjadi ke segala arah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Kita langsung ke langkah membuat mind mapping. Langkah yang pertama yang harus diperhatikan adalah mencari ide pokok atau topik utama materi, misalnya materi tentang sistem pencernaan. Buat tulisan atau gambar di tengah tentang sistem pencernaan. Lalu buat banyak cabang yang berhubungan dengan topik utama. Buat cabang-cabang dari sistem pencernaan tersebut. Gambar subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Buat subtopik organ apa saja yang masuk ke dalam sistem pencernaan, kemudian tiap subtopik beri cabang yang mengarah pada gambar, ciri-ciri, fungsi, hingga strukturnya. Gunakan gambar dan warna yang sesuai saat membuat mind mapping. Hal ini bisa membantu Anda memahami materi yang dipelajari. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat mind mapping yang pertama yaitu tema utama terletak di tengah-tengah. Jadi ada lembar kerja kosong, topik utama atau main topik, kita letakkan di tengah-tengah. Lalu yang kedua terdapat turunan dari tema utama. Tema utama yang sudah kita letakkan di tengah akan ada turunannya atau ada cabangnya yang akan kita buat. Lalu yang ketiga terdapat hubungan antar setiap tema dan ditandai dengan garis, warna atau simbol. Yang keempat menggunakan huruf besar. Untuk main topik atau topik utama kita gunakan huruf besar. Kalau untuk cabangnya bisa dengan huruf kapital di bagian depannya atau awalnya. Yang kelima, gunakan aplikasi atau kertas kosong. Jika kita ingin menggunakan kertas kosong, maka kertas yang digunakan bukan kertas yang seperti buku tulis, tapi kertas HVS atau kertas gambar. Nah, karena saya akan mendemonstrasikan cara membuat mind map menggunakan aplikasi, yaitu saya akan coba aplikasi yang ada di Play Store. Kita biasanya menggunakan HP dan belum banyak yang memiliki laptop, maka kita gunakan aplikasi yang sesuai dengan hub Android yang kita miliki. Lalu yang keenam adalah sisakan ruang untuk penambahan tema. Jadi ruang untuk penambahan tema itu jangan terlalu kecil, jangan terlalu sempit, apalagi yang menggunakan kertas kosong ya. Pastikan ruangnya cukup untuk penambahan tema yang akan kita berikan. Langsung saja kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang salah satunya saya akan download dari Play Store yang bernama Simple Mind. Bagaimana cara membuatnya? Berikut penjelasannya. Sebelum kita membuat mind map, kita install terlebih dahulu aplikasi yang ada di Play Store yaitu Simple Mind. Ini adalah tampilan awal dari Simple Mind, contoh dari mind map. Lalu kita ingin membuat lembar kerja baru, yaitu di bagian kiri atas, lalu tanda plus orange. Lalu kita masukkan judul yang akan kita buat. Di sini saya membuat judul komponen komputer, di mana nantinya akan ada cabang daripada komponen komputer yaitu hardware, software, dan juga brainware. Untuk menambahkannya, kita pilih tanda plus di bagian komponen komputer atau tanda plus di bagian atas add topic, lalu masukkan topik yang menjadi bagian dari komponen komputer. Topik yang pertama adalah hardware. Lalu topik selanjutnya kita tambahkan yaitu software. Topik yang ketiga yaitu brainware. Kita pilih tanda plus atau langsung saja kita sembarang sentuh di layar handphone kita, nanti akan muncul. Nah, selanjutnya ada cabang lagi atau anak cabang subtopik daripada hardware, software maupun brainware. Subtopik dari hardware yang pertama adalah input device. Lalu subtopik yang kedua kita pilih hardware-nya, lalu kita pilih tanda plus tadi, lalu masukkan subtopiknya yaitu output device. Ini ada perangkat masukan dan juga perangkat keluaran daripada hardware. Bagian daripada input device perangkatnya yaitu ada mouse, lalu yang kedua ada keyboard,
lalu juga ada scanner ya, lalu ada juga webcam. Oke, ini bagian daripada input device. Nah, untuk output device, bagian-bagiannya salah satunya ada monitor, yaitu perangkat yang menampilkan atau yang mengeluarkan apa saja yang menjadi output dari komputer itu sendiri. Yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga ada speaker, yang keempat mikrofon, dan banyak lainnya. Lalu di bagian software ada subtopiknya, yaitu subtopik yang pertama adalah sistem atau software sistem. Selanjutnya subtopik berikutnya adalah software aplikasi, lalu software tambahan. Di bagian-bagian itu, subtopik itu masih ada subtopiknya lagi, yaitu di bagian software sistem ada Windows, ada juga Linux, dan juga ada Mac OS atau Macintosh. Dan masih banyak lainnya sebenarnya. Lalu di software aplikasi, contoh bagiannya ini ada web browser. Lalu ada juga Microsoft Office atau MS Office. Lalu di software tambahannya ada antivirus, data recovery, dan banyak lainnya. Subtopik di MS Office juga masih ada ya, yaitu contohnya Microsoft Word atau MS Word, lalu juga ada Microsoft Excel, ada juga Microsoft PowerPoint, dan masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Lalu di web browser juga ada subtopiknya, di antara yang biasa kita gunakan yaitu Google Chrome atau juga Mozilla Firefox atau juga Opera Mini, isi browser, dan banyak yang menyediakan aplikasi untuk web browser. Nah, ini adalah bagian dari komponen komputer. Yang terakhir adalah brandware. Brandware ini adalah pengguna atau yang menggunakan komputer itu sendiri. Biasanya ada programmer atau juga ada operator dan juga ada administrator. Nah, itulah bagian daripada main map komponen komputer yang terdiri dari hardware, software, maupun juga brandware. Nah, jika kalian ingin membuat, buatlah di Simple Mind yang ada di Play Store. Nah, ini ada pilihan-pilihan daripada jenis style sheet ya, ada macam-macam ya. Kalian tinggal pilih saja mana yang kalian suka. Jika sudah kalian buat tugas dengan menggunakan aplikasi Simple Mind ini, lalu hasil tugasnya di screenshot dan dimasukkan ke Classroom. Untuk temanya kalian tentukan sendiri, bebas temanya, jadi saya tinggal menerima hasil dari yang kalian buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.